Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Azwar Sidik, SPI MSI, dosen tetap jurusan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, dan akan saya sampaikan pada video pembelajaran ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen PDD UKTPT tahun 2026, yaitu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Perikanan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan Agrobisnis Perikanan semester 7, kode mata kuliah IDA 64026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dirancang untuk memberikan pemahaman konsep ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dalam bidang perikanan, prinsip dasar ekonomi sumber daya perikanan, model pengelolaan sumber daya pesisir yang optimal dan lestari melalui pendekatan valuasi ekonomi. Mata kuliah ini juga dirancang untuk memberikan pemahaman bagaimana pendekatan dalam memberikan penilaian terhadap nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh sumber daya alam, khususnya sumber daya di wilayah pesisir, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir mata kuliah ini, melalui pembelajaran teori dan praktis, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek ekologi, dan keberlanjutan. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengelola sumber daya perikanan secara efisien, melakukan valuasi ekonomi, serta merumuskan strategi pengelolaan yang optimal untuk menjaga kelestarian sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 3 komponen proses pembelajaran yang akan saya terapkan, yakni delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta LPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa lewat website Spada dan Google Classroom, serta presentasi interaktif yang secara langsung dilakukan dengan tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa materi PowerPoint, kuis interaktif menggunakan aplikasi Kahoot, serta penggunaan Spada Universitas Haloleo. Mata kuliah ini menggunakan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, presentasi, serta refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, dilakukan asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini menggunakan project based learning dengan metode diskusi dan presentasi kelompok interaktif serta kolaborasi kelompok. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah berupa karya tulis ilmiah terbaru saya bersama salah satu tim teaching serta referensi lainnya terkait dengan ekonomi sumber daya perikanan yang terindeks Scopus dan jurnal nasional bereputasi dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Perikanan dengan materi pada pertemuan 2, yakni keterkaitan antara teori ekonomi dan sumber daya perikanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan ekonomi sumber daya perikanan, khususnya untuk pertemuan kedua. Minggu lalu kita sudah sempat membahas tentang teori sumber daya alam, ya, khususnya perikanan. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dengan materi yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua.
Berdoa dimulai. Doa selesai. Absen dulu ya. Yogi. Nazra Nazira. Hadir Pak. Oke baik, adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan mencoba menggali materi terkait dengan keterkaitan antara teori ekonomi dan sumber daya perikanan. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya atau pertemuan di minggu lalu kita sudah sempat membahas terkait dengan teori sumber daya alam, khususnya sumber daya perikanan. Mungkin kita bisa mereview kembali ya kemarin yang sempat kita bahas. Kira-kira ada yang bisa bantu saya enggak? Siapa yang masih ingat dengan definisi sumber daya alam? Saya minta tolong, silakan. Mahyun, silakan Mahyun. Pak, kalau pertemuan yang Pak yang dipahami sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang mana itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adapun sumber daya alam itu mencakup seperti air, hutan, tanah, dan juga seperti sumber daya hayati dari hidup. Oke, jawabannya baik sekali ya, benar sekali. Jadi memang sumber daya alam itu sangat banyak. Tadi definisi yang disampaikan bahwa salah satunya adalah sumber daya makhluk hidup, salah satunya adalah dia sumber daya perikanan. Oke baik, untuk pertemuan hari ini masih terkait dengan pertemuan sebelumnya. Kita akan coba melihat keterkaitan antara teori ekonomi dengan sifat atau sumber daya perikanan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini adalah yang pertama, ketepatan menjelaskan dan memahami teori ekonomi atau teori ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, menguraikan keterkaitan antara ilmu ekonomi dengan sumber daya perikanan. Saya kira ini penting sekali karena Anda sekarang sudah ada di semester 7, jadi sudah harus mempersiapkan diri untuk rencana risetnya atau penelitiannya. Anda mau mengarah kemana? Ya, mungkin salah satu pilihan ketika kita berbicara tentang bagaimana kemudian kita menilai sumber daya di wilayah pesisir atau sumber daya perikanan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini merupakan sub CPMK yang termuat dalam RTS. Ini juga Anda bisa akses di jaringan di website SPADA, sistem pembelajaran daring dari Universitas Aloleo. Anda bisa masuk di dalamnya untuk mengakses juga materi yang sama dengan hari ini. Kalau Anda ingin mengulang materi hari ini, silakan Anda mengaksesnya. Ketika berbicara tentang sumber daya perikanan, nah kita tentu merefleksikan diri kembali bahwa kita punya kelebihan ya, dibanding dengan negara-negara lain di belahan bumi. Yang pertama, kita adalah negara maritim. Tahu negara maritim? Negara yang backgroundnya adalah laut. Ya, karena di beberapa teori atau beberapa literatur menyatakan bahwa Indonesia itu 70% adalah laut. Artinya kalau kita berpikir sumber daya, kita sudah bisa bayangkan dengan luasan laut 70%, itu tentu kita memiliki sumber daya yang sangat besar. Kemudian pemanfaatan sumber daya kan harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan aspek biologi. Nah, materi hari ini kita akan coba melihat persinggungan antara teori ekonomi dengan teori sumber daya perikanan. Nah, kemudian pendekatan biologi juga memastikan bahwa keberlanjutan stok ikan harus tetap terjaga. Karena ketika kita memanfaatkan sumber daya ikan secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan misalnya aspek biologi, memberikan kesempatan mereka untuk bertelur, berkembang, kita tentu akan menghabiskan sumber daya, dan tentu itu akan berefek ya, kalau bukan misalnya kita hari ini, mungkin anak cucu kita di 5 atau 10 tahun ke depan. Oke baik, untuk slide ini atau materi tadi yang saya sempat paparkan, ada pertanyaan mungkin bisa kita. Saya Pak. Oke, silakan.
Baik, saya mau bertanya, apa hubungannya pendekatan biologi dengan teori overfishing? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya, Cantika. Pendekatan biologi ini menjadi penting ketika menjadi pertimbangan dalam kegiatan pengelolaan. Misalnya, sekarang untuk WPP, Anda pernah dengar WPP? Wilayah Pengelolaan Perikanan, kita untuk di Sulawesi Tenggara ini kita berada di WPP 714. Nah, setiap 5 tahun itu ada namanya Kajiskan. Gitu. Jadi itu Kajiskan adalah komisi yang menghitung berapa stok sumber daya ikan kita di WPP 714. Nah, ketika ada data stok, itu nanti akan disandingkan dengan data hasil tangkapan. Misalnya katakanlah, data stok kita di WPP 714 10.000 ton. Nah, ketika upaya penangkapan tinggi, kemudian hasil tangkapan melebihi dari 10.000 ton, itulah yang disebut dengan overfishing, karena upaya sudah terlalu banyak. Nah, ini kemudian apa efeknya? Nanti suatu saat akan terjadi kelangkaan atau scarcity. Nanti sebentar kita lihat. Nah, sehingga sumber daya perikanan nanti suatu saat akan makin berkurang, dan ini akan berefek kepada tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kesejahteraan, pendapatan yang tidak yang tidak menentu dan lain sebagainya. Kemudian perubahan iklim, perubahan musim penangkapan. Kalau kita di sini istilahnya musim timur ya, atau musim barat. Kemudian tadi rentan terhadap overfishing, karena sifat sumber daya perikanan itu adalah open access. Siapa saja bisa memanfaatkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami semua? Baik, kita lanjut. Nah, kita coba melihat bagaimana persinggungan atau keterkaitan atau hubungan antara ekonomi atau teori ekonomi dengan perikanan. Nah, dalam teori ekonomi ada namanya scarcity atau kelangkaan. Nah, di perikanan ada istilah itu. Stok ikan terbatas gitu. Ya. Kemudian efisiensi. Nah, kita juga ada di perikanan ya, penggunaan alat tangkap. Ya. Tadi di teori ekonomi efisiensi adalah memanfaatkan biaya yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian juga dalam dunia perikanan atau pengelolaan sumber daya perikanan. Ya, penggunaan alat tangkap yang efisien, yang dimanfaatkan secara efisien itu akan menghasilkan, diupayakan untuk menghasilkan produk perikanan atau sumber daya ikan yang banyak. Kemudian, nah ini adalah kurva permintaan dan penawaran. Di semester sebelumnya mungkin ya, di semester 2 ya, ekonomi mikro. Ya, Anda sering melihat kurva permintaan dan penawaran. Nah, saya ingin Anda kembali merefleksikan bahwa kurva ini memiliki keterkaitan gitu. Ya, dalam teori ekonomi ada supply, ada demand, ada permintaan, ada penawaran. Siapa yang meminta? Produsen atau konsumen? Yang meminta adalah konsumen. Kalau yang menawarkan produsen. Berarti kita bisa berpikir lebih kecil lagi bahwa anggap saja ya, di sini adalah masyarakat, ya. Di sini berarti masyarakat, ya, atau konsumen. Di sini ini penawaran ini ya. Siapa yang bisa menawarkan? Katakanlah misalnya nelayan ya. Nah, interaksi antara kedua grafik ini, garis permintaan dan penawaran itu adalah terbentuknya harga atau price. Teori umum adalah ketika permintaan, katakanlah sumber daya perikanannya
permintaan ikan meningkat, misalnya ya, permintaan ikan meningkat, bagaimana dengan harga? Harga akan naik. Ya. Nelayan akan meningkatkan upaya penangkapan pada saat itu pasti ya. Karena banyak yang meminta, pasti nelayan berupaya untuk meningkatkan kegiatan penangkapannya. Jadi ini berkaitan dengan effort lagi, ditambah lagi effortnya. Nah, ini kemudian yang berpotensi menimbulkan penangkapan berlebih atau overfishing. Nah, ketika terjadi overfishing, stok ikan kemudian akan menurun. Akibatnya apa? Dalam jangka panjang, sumber daya ini akan terus menurun dan mungkin akan habis. Sehingga pada sumber daya perikanan, beberapa sumber daya perikanan yang sudah langka, itu kemudian ada aturan atau regulasi yang mengatur bahwa ikan ini sudah tidak boleh ditangkap. Misalnya apa misalnya? Ikan hiu ya, ada hiu tertentu, ya itu yang tunyu, ya ikan Napoleon, itu karena dia disinyalir sudah stoknya semakin menurun, takutnya nanti sudah tidak akan ada atau punah. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau Anda sudah memahami ini, saya ingin bertanya, ketika misalnya ya, terjadi, ini anggap saja ini kuantitas awal ya, 0. Saya pakai garis merah, ini 0. Misalnya, terjadi kenaikan permintaan, bagaimana dengan harga? Misalnya terjadi kenaikan permintaan terhadap produk perikanan, bagaimana dengan harga? Harga naik atau turun? Harga akan naik. Nah, permintaan atau penawaran tadi? Permintaan ya, ketika permintaan naik, kalau kurva permintaan berarti ini ya? Ya. Kalau kuantitasnya bergeser ke sini, apa yang terjadi dengan harga? Naik atau turun? Naik ya? Berarti kurva ini yang bergeser ya. Ke sini. Jadi ini P2 atau harga kedua setelah harga awal gitu ya. Bisa ada gambaran ya? Sesuai dengan. Nah, jadi kalau permintaan naik, harga naik. Benar enggak? Bagaimana dengan permintaan kalau permintaan turun? Permintaannya turun, ya berarti harganya juga tuh apa benar? Iya. Ya, jadi pasti harganya turun. Jadi P3. Ini jadi Q3. Ini Q1, ini Q2. Nah, bisa dipahami ya? Oke, baik, tadi materi yang kita sudah sampaikan, sedikit lagi akan sampai di ujung, tapi saya inginkan adalah Anda mempunyai pemahaman yang sama hari ini, sehingga saya buka sesi diskusi untuk kita sama-sama berinteraksi, saling membantu pemahamannya. Jadi saya bagi di sini kelompok A, ingat ya, ini kelompok A dan ini kelompok B. Kelompok A adalah mahasiswa yang stambuknya ganjil, ya. Kemudian kelompok B, mahasiswa atau mahasiswi yang stambuknya genap. Seimbang, ada perempuan, di sini juga ada perempuan, ada keterwakilan gender. Gitu ya? Oke, baik. Sekarang kelompoknya sudah terbagi. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada kelompok A untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok B, dan begitu pun sebaliknya sebentar, nanti ada kelompok B memberikan pertanyaan kepada kelompok A. Kelompok A saya tutup. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detris.
Saya Previlan dari kelompok A untuk bertanya di kelompok B terkait kan tadi sudah jelaskan bahwasannya sumber daya perikanan dan sumber daya ekonomi perikanan. Pertanyaan kami yaitu mengapa sumber daya perikanan perlu dikaji menggunakan teori ekonomi? Mengapa sumber daya perikanan perlu dikaji menggunakan Teori ekonomi. Ekonomi. Oke, kelompok B siapa yang akan menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Sumber daya perikanan perlu dikaji menggunakan teori ekonomi karena sumber daya ikan memiliki jumlah yang terbatas, sementara kebutuhan manusia terus meningkat. Teori ekonomi membantu menentukan bagaimana sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara efisien agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa menyebabkan kerusakan stok ikan. Pendekatan ekonomi juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait produksi, biaya, keuntungan, dan investasi dalam kegiatan perikanan. Itu saja dari yang bisa saya jawab. Saya kembalikan. Oke, baik. Pertanyaan dan jawaban yang sangat bagus sekali ya. Kelompok A bisa dipahami tadi? Ya Pak. Oke. Kelompok yang lainnya bisa? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian di materi ini juga setelah proses diskusi tadi yang panjang, saya ingin Anda memberikan umpan balik terhadap materi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan. Jadi saya punya kuis untuk semua. Jadi kuisnya nanti ini terdiri dari 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini waktu menjawab setiap pertanyaan cuma 20 detik. Walaupun jawabannya sama, siapa yang cepat dia akan nilainya akan lebih bagus atau lebih tinggi. Ya, silakan Anda bergabung ke dalam kuis. Ini aplikasinya adalah Kahoot. Jika semuanya sudah bergabung, kuisnya saya akan mulai ya. Wah, yang menjawab benar biru ada 7, merah ada 5. Wah, Chan. Siapa Chan? Cantika. Kita kasih aplaus sama Cantika. Dari mahasiswa, tadi kita sudah kuis. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman kita bersama terkait dengan interaksi ya antara teori ekonomi dengan teori sumber daya perikanan, saya ingin Anda mengakses tugas di Spada. Ini adalah linknya yang Anda bisa akses. Saya kira Anda sudah punya akun masing-masing. Silakan mengakses tugasnya. Di situ tugasnya adalah makalah. Ya, silakan cari atau buat review makalah tentang masalah pengelolaan sumber daya perikanan. Tugasnya saya harap Anda bisa kumpulkan sebelum batas waktu pertemuan minggu depan. Silakan Anda upload di Spada ya. Nah, jangan lupa untuk tugasnya dicantumkan nama. Ini adalah tugas individu ya. Oke. Baik, kemudian yang terakhir ini adalah kesimpulan perkuliahan hari ini. Tapi sebelum kesimpulan, saya ingin menyampaikan refleksi terkait dengan mata kuliah ini bahwa sumber daya ikan itu memiliki keterbatasan ya, sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengurangi kemampuan stok untuk pulih ya. Misalnya tadi seperti konsep kelangkaan ya, kemudian ada permintaan, penawaran terkait dengan efisiensi serta biaya ekonomi, memberikan pemahaman kepada kita bahwa keputusan dalam sektor perikanan harus mempertimbangkan keseimbangan ya antara keuntungan nelayan, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian ekosistem.
Baik, untuk kesimpulan mata kuliah hari ini bahwa yang pertama, teori ekonomi itu menjelaskan bagaimana sumber daya dimanfaatkan secara efisien. Kemudian yang kedua, bahwa teori sumber daya perikanan menjelaskan bagaimana dinamika biologi perikanan ya, atau stok ikan, sehingga keduanya berinteraksi menghasilkan konsep bioekonomi. Kemudian yang ketiga, bahwa pengelolaan perikanan yang baik harus mempertimbangkan keuntungan ekonomi sekaligus tetap memikirkan keberlanjutan sumber daya. Baik, itulah dia materi untuk hari ini. Kemudian mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan, sehingga ketika di minggu depan kita bisa masih bertemu kembali untuk membahas materi selanjutnya ya, terkait dengan klasifikasi sumber daya alam ya, kemudian bagaimana dengan mengukur ketersediaan sumber daya alam serta kelangkaan ya. Ini silakan Anda lihat lagi, kemudian Anda baca tentang materi atau artikel yang terkait dengan ini, kemudian itu menjadi bahan diskusi kita untuk minggu depan. Itu saja dari saya ya, mohon maaf jika selama perkuliahan terdapat silap kata dan sikap. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, perkuliahan hari ini untuk pertemuan kedua saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.